Shalom teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHS Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan kembali bahan saat teduh anak tanggal 19 Juli 2023 berjudul Gunung-Gunung dalam Alkitab. Ayat hari ini di Mazmur 125 ayat 1 berbunyi, nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Teman-teman, beberapa waktu ini kita sudah mempelajari betapa besarnya kuasa firman Tuhan atau Alkitab. Tapi meskipun begitu sampai sekarang masih ada orang-orang yang tidak percaya bahwa Alkitab itu benar. Masih ada yang menganggap kisah-kisah dalam Alkitab itu hanya dongeng saja. Nah, sekarang mari kita bahas tempat-tempat bersejarah yang membuktikan bahwa peristiwa-peristiwa dalam Alkitab itu sungguh-sungguh terjadi. Kita akan memulainya dari gunung-gunung yang ada di Alkitab. 1. Gunung Sinai. Puncak Gunung Sinai merupakan tempat Musa menerima 2 loh batu berisi 10 perintah Allah. Di kaki Gunung Sinai terdapat biara St. Catherine, di mana di dalamnya dipercayai sebagai tempat Musa melihat semak yang terbakar. 2. Gunung Hermon. Gunung Hermon merupakan gunung tertinggi di Palestina. Dari gunung ini keluar sumber air bagi Danau Galilea, kemudian mengalir melalui bukti-bukti Sion seperti dinyanyikan pemazmur. Sungai Yordan dan Danau Galilea menjadi sumber air serta memberi kehidupan yang menghidupkan wilayah Israel, menumbuhkan tanaman di sekitar sungai. Embun Gunung Hermon diibaratkan sebagai berkat yang turun dari surga ke atas orang-orang yang hidup rukun. Hermon memberi pengertian suatu tempat yang tinggi, sejuk, dan menjadi berkat bagi kehidupan banyak makhluk. 3. Gunung Karmel. Gunung Karmel adalah suatu area pegunungan pantai yang memiliki panjang 25 km dan lebar 8 kilometer. Inilah pegunungan terpanjang di wilayah Israel. Nama Karmel berasal dari bahasa Ibrani karena artinya kebun anggur Allah. Dalam kitab Perjanjian Lama, Gunung Karmel merupakan lokasi di mana Nabi Elia bertarung melawan 450 Nabi Baal saat mempersembahkan korban bakaran untuk menentukan Allah siapa yang lebih berkuasa. Dalam sejarahnya, Nabi Elia akhirnya berhasil menunjukkan Tuhan siapa yang lebih berkuasa. 4. Gunung Sion. Gunung Sion adalah sebuah gunung di luar tembok.
kota 5 tua di Yerusalem. Gunung Sion terkait dengan bait Allah. Gunung Sion dianggap sama dengan Gunung Moriah. Istilah Sion juga digunakan untuk seluruh tanah Israel. 5. Gunung Tabor. Gunung Tabor terletak di sebelah utara Israel. Gunung Tabor adalah tempat terjadinya transfigurasi Tuhan Yesus. Saat itu para murid yang menyertainya melihat Tuhan Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih bersinar seperti terang. Setelah itu dia nampak bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Peristiwa tersebut jelas bukan sesuatu yang biasa karena secara tegas membuktikan Yesus adalah Tuhan. Pesan dari renungan ini, Alkitab itu sangat menarik dan seru. Kisah-kisah di dalamnya bukan cerita bohong dan terbukti. Setiap kali kamu membacanya, kamu akan menemukan sesuatu yang baru. Bahkan Alkitab berkuasa mengubahkan kehidupanmu. Pertanyaan 1. Apakah kamu semakin yakin bahwa isi Alkitab itu benar? Mengapa? Jawabannya, ya, saya yakin karena buktinya makin banyak, seperti misalnya gunung-gunung di Alkitab memang benar adanya. 2. Gunung apa yang menurutmu paling menarik? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, Gunung Tabor, karena di sanalah Tuhan Yesus pernah berubah menjadi sosok penuh cahaya yang menunjukkan keilahiannya. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah.